Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada malam hari ini yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung. Alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Hartono, Bapak Manto, Bapak Wim, dan juga Ibu Yuli yang sudah bergabung. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Siva. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat, dan tentunya juga selalu semangat ya Bapak Ibu semua, Masya Allah. Dan insya Allah kita akan memurojah pertemuan sebelumnya, dan akan menambah ilmu baru juga dari modul B ini akan dipaparkan oleh Ustadz Asep Rudi untuk malam hari ini. Dan harapannya Bapak Ibu semua sudah pola irama modul A yang bana bauna itu sudah hafal ya, karena untuk pola tersebut akan terus dipakai ke modul-modul berikutnya seperti itu ya. Dan alhamdulillah di sini Ustadz Asep sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk bisa membersamai kita hari ini dan seterusnya Ustadz ya. Insyaallah, amin. Baik, sebelum kita alihkan, kira-kira Bapak Ibu semua modulnya masih ada di rumah atau udah hilang atau udah kehapus? Masih ada, Mbak Teh Siva. Alhamdulillah masih ada ya. Nanti kalau ada yang kehapus boleh konfirmasi ke Siva, nanti di-share kembali seperti itu ya. Dan insya Allah peserta yang lainnya pun akan segera menyusul bergabung, dan mari kita membaca basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Siva serahkan kepada Ustadz. Mangga Ustadz. Terima kasih Teh Syifa atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabillafdillah, wabisyafa'ati rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur, karena dengan kudrat dan iradatnya kita bisa bertatap muka lewat Zoom, bermajelis, membahas salah satu ilmu tentang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dilancarkan Amin, segala ya urusannya. amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pembahasan tajwid, pembahasan tahsin dilanjutkan, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya hadir semua nih? Hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Hadir. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Wim sehat? Alhamdulillah Ustaz. Khair Ustaz. Oke. Bapak Manto. Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah. Kemudian Ibu Yuli. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Popon. Alhamdulillah Pak Ustadz, baik. Berikutnya ada Ibu Sawitri. Gimana nih Ibu Sawitri? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Hartono. Nah, gimana Pak? Sehat Pak? Bapak Hartono? Apakah udah bergabung? Belum? Kayaknya belum ya. Oke. Kemudian ini teh Ibu atau Bapak ya? Ibu Aminoto. Bapak. Oh, Bapak. Masya Allah. Bapak Aminoto gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, siap ya. Masya Allah, ini nama-nama luar biasa nih ya. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan kepada pembahasan berikutnya, ada sebuah pertanyaan gitu ya. Kita kenal imam besar yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Ada 6 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya tentang perihal yang paling dekat di dunia ini apa, gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, apa yang paling dekat di dunia ini? Maka para muridnya spontan menjawab bahwa yang paling dekat di dunia ini, ia menjawab orang tua, guru, kawan, serta sahabatnya. Kemudian Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka, tetapi yang paling benar adalah yang paling dekat dengan kita, yakni kematian. Sebab kematian itu merupakan janji Allah yang datang kapanpun dan dimanapun pada seseorang yang sudah mencapai ajalnya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Seorang yang sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal, yang diberikan jiwa, harusnya selalu waspada terhadap kematian. Bukan berarti takut mati ataupun menghindar dari kematian, melainkan mempersiapkan diri untuk menyambut ajal itu yang akan datang kapanpun dan dimanapun, dengan cara
memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bermajelis bersama dalam rangka menunaikan gitu ya, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan muslim perempuan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini gitu ya, kita melakukan salah satu kewajiban kita, yakni bertolabul ilmi. Dan ini merupakan salah satu cara mempersiapkan diri kita untuk menyambut ajal. Karena ajal adalah yang paling dekat dengan kita. Kapanpun, dimanapun kita tidak tahu ya. Begitu. Kemudian mengenai kematian itu tidak melihat tua ataupun muda ya, tidak melihat sehat ataupun sakit gitu. Ada juga yang usianya udah puluhan tahun tapi masih sehat. Ada juga yang usianya masih muda gitu ya, tapi ya meninggal gitu ya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu sehat kita, waktu luang kita untuk beramal soleh. Satu lagi, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling jauh? Maka muridnya menjawab, yang paling jauh di dunia ini adalah bulan, matahari, bintang. Bahkan ada yang menjawab yang paling jauh di dunia ini adalah negara Cina gitu ya. Imam Al-Ghazali membenarkan semua jawaban tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu. Sebab sejauh bulan masih dapat dijangkau, tetapi masa lalu tidak akan ada yang sanggup untuk menggapainya. Begitu ya. Oleh karena itu, hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah. Nah, barusan itu merupakan nasihat juga untuk kita gitu ya. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kemudian yang kedua, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu, karena masa lalu tidak bisa kita ulang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas apa nih pada pertemuan hari ini? Saya izin screen dulu ya. Bapak Ibu gimana, suaranya jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Siap. Sebentar. Oke. Modul B ya, Bapak Ibu kemarin? Betul. Ya, betul. Oke. Ya Ustaz. Seperti biasa, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, kita murojaah dulu.
mengulang dulu pelajaran yang sudah disampaikan. Tahsin 1 ini tentang bacaan Tahsin 1 modul B ya. Yang kemarin modul A. Modul A alhamdulillah udah tamat, udah beres gitu ya. Nah, coba modul A itu tentang apa Bapak Ibu? Coba. Mad 2 harokat Pak Ustadz. Betul. Sip. Mad 2 harokat. Begitu ya. Tandanya ada berapa nih yang dibaca panjang 2 harokat? Ada 7. Ada 7. Sip. Gimana rumusnya? 3, 2, 3, 2. 2, 2. 2. Kemudian apa? Tiganya? Fathah, kasroh, duma. Fathah, kasroh, doma. Koma. Kemudian jumlahnya ada 3 ya. Ya, fathah, fathah, fathah. Kasroh, Kasroh, kasroh. kasroh, duma, duma. Kemudian kita uraikan. Fathah bertemu alif. Alif. Fathah bertemu alif bengkok. Ya. Fathah berdiri. Ya, betul ya. Fathah, sebentar. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathahnya berdiri. Kemudian kasroh, Kasroh bertemu waw sukun. fathahnya bertemu, apa? Ya sukun, ya sukun. Kasroh berdiri, kasroh berdiri. Kemudian Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. nah, inti semua tanda panjang itu ada di sini. Gitu ya. Jadi sebab asalnya panjang 4, 5, 6, asalnya di sini. Oleh karena itu, tanda yang 2 ini, tanda panjang 2 harokat ini harus selalu kita ingat. Kemudian cara mengukur panjang 2 harokatnya. Polanya berarti ya. Gimana? Masih ingat polanya? Ya, Ustaz. Bana baununa binabina bainibuna bana baununa binabina bainibuna bana baununa binabina bainibuna. Ya, alhamdulillah. Berikutnya modul B yang kemarin dibahas. Modul B ini tentang panjang 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Tandanya ada berapa, Bapak Ibu? Coba, Ibu Yuli. Tanda panjang 4 sampai 5 harokat ada berapa? Ada 2, Ustaz. Ada 2. Apa saja 2? Apabila tanda alif Alif dengan hamzah. Alis dengan hamzah, kurang pas penyebutannya. Alis Apabila tanda alif bertemu dengan hamzah atau alif bertemu dengan alif yang berharokat, Ustaz. betul. Alis bertemu dengan hamzah dan alis Ya. bertemu dengan alif Yang berharokat. berharokat. Bapak Manto, Siap, Ustaz. huruf hamzah dan alif berharokat itu sama atau beda? Beda, Ustaz. Bedanya di mana? Kalau alif tidak menerima harokat, kalau hamzah bisa terima harokat. Nah, coba disimak pertanyaannya. Hamzah yang ini sama alif yang berharokat ini sama atau beda? Nah, gitu. Hamzah sama, Ustaz. Sama Ustaz. Nah, betul. Ya. Jadi secara istilah alif yang berharokat itu adalah hamzah. Hamzah. Kenapa disebutnya alif berharokat? Karena bagi pemula yang dikenalnya itu adalah kalau huruf seperti ini adalah huruf alif, gitu ya.
Padahal alif yang sesungguhnya betul tadi kata Pak Manto bahwa alif yang sesungguhnya itu tidak menerima harokat. Dan alif itu fungsinya untuk memanjangkan, tergantung ya. Alif itu ada yang disebut dengan huruf mad, ada alif sebagai fungsinya untuk apa? Tidak ada fungsi gitu ya. Jadi tulisannya ada tapi tidak ada bacaannya. Begitu ya. Jadi alif yang diabaikan. Oke, alhamdulillah ya. Sekali lagi, tanda panjang 4 sampai 5 harokat ada 2. Yang pertama tanda alif bertemu dengan hamzah, kemudian tanda alif bertemu dengan alif yang berharokat. Padahal secara istilah alif yang berharokat namanya hamzah. Berarti dapat kita simpulkan penulisan hamzah itu ada 2. Nah, yang pertama seperti ini, yang diambil dari kepala ain, huruf ain kan gini, yang dipenggal. Nah, gitu ya. Kemudian seperti ini alif yang ada harokatnya. Kemudian timbul pertanyaan, Bapak Ibu kalau harokat itu ada berapa ya? 3. 3. Betul 3? Fathah, kasroh, domah. Fathah, kasroh, domah. Kalau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah itu masuknya harokat atau bukan? Masuk dobet ya itu. Ya tanda baca. Kalau harokat tanda baca bukan? Tanda baca Ustaz. Tanda baca. Oke ya. Jadi harokat yang kita kenal ada 3, fathah, kasroh, Kasroh, domah. fathah, kasroh, domah. Kemudian mengenai tanwin, tasydid, sukun itu masuknya kepada dobat. Padahal harokat juga salah satu dari dobat ya. Oke, berikutnya ini ya, kita ulang lagi nih mengenai mad far'i. Jadi panjang 4 sampai 5 harokat itu termasuk kepada mad far'i. Kalau yang panjang 2 harokat itu nama istilahnya apa? Masih ingat? Tobi'i. Betul. Yang panjang 2 harokat disebut mad tobi'i. Kemudian yang panjang lebih dari 2 berarti 4 sampai 5 itu masuknya kepada mad far'i. Ini ada dalil ya, kalau ini mah dalil ini teh. Keterangan dari dari buku tajwid gitu ya. Berkata Sulaiman Al-Zamzuri dalam nazomnya, wal-akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Dan mad yang lain disebut dengan far'i, yaitu yang bergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Kalau mad tabi'i itu tidak ada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Sedangkan mad far'i itu tergantung pada hamzah atau sukun. Oke, berikutnya namanya. Nama yang dibaca panjang 4 sampai 5 harokat itu yang pertama ada yang disebut dengan mad muttasil. Kemudian ada yang disebut dengan mad Fasil. jadi ada 2 ya. Yang dibaca Fasil. panjang 4 sampai 5 itu yang pertama mad muttasil, yang kedua mad munfasil. Yang gimana mad muttasil dan mad munfasil itu gitu ya. Kalau diuraikan yang ini. Nah, ini ya. Kalau ini namanya mad muttasil, kalau ini namanya mad munfasil. Gitu ya. Karena ibu bapak udah pada pintar-pintar, makanya disampaikan ya bahwa ketika tanda alis bertemu dengan hamzah kayak gini bentuknya, ini masuknya kepada mad muttasil. Muttasil ya. Kalau yang tanda alis bertemu alif berharokat, ini namanya
mad munfasil. Fasil. Artinya apa Ustadz? Kalau muttasil itu bersambung. Jadi pertemuan mad dengan hamzahnya itu satu kata. Jadi nyambung ya, antara huruf mad dengan hamzahnya itu nyambung. Jadi dalam satu kata. Kalau munfasil itu terpisah. Jadi pertemuan huruf mad dengan alif berharokat atau disebut dengan hamzah itu terpisah, yakni dalam dua kata. Kata yang pertama fiha, kata yang kedua abadan. Gitu ya. Mad muttasil itu madnya nyambung, jadi pertemuan huruf mad dengan hamzahnya nyambung dalam satu kata. Kalau mad munfasil, pertemuan huruf mad dengan alif berharokat Satu atau kata. hamzahnya dalam dua kata. Begitu ya. Oke. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, ini kita itu kemarin menggunakannya ketukan yang lamban ya. 3 ketukan yang lamban supaya mudah untuk mengukurnya. 3 ketukan lamban berarti yang ketiganya itu adalah huruf hamzahnya atau huruf alif berharokatnya. Oke. Masuk kepada latihan pola. Coba disimak. Saya baca. Ana gitu ya. Ana bana ana tana ana Oke, coba disimak lagi. Oh iya, 2 kali ya, pembacanya 2 kali. Ana bana ana ana tana ana tana ana Oke. Coba bareng-bareng. Tuh dua anak-anak ya. Yang anak-anak dulu. Tuh 2, 3. Supaya pas berarti harus sendiri-sendiri. Gak rame Ustadz. Oke. Coba dari Ibu Popon. Ibu Popon silahkan. Huruf ba. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Ibu Sawitri. Ya. Dari mana Ustaz? Huruf ta berarti. Huruf ta sekarang. Tanata nata anata tanata nata anata Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Bapak Hartono.
Ana Nah, A-nya jangan nanggung ya. A-nya ini berapa harokat? 2. dua. Dua Dua. harokat. Satu. Dua harokat. Kenapa dibaca 2 ya? Coba, ada yang tahu gak penyebabnya apa? Soalnya kalau dilihat dari tanda mad asli, tanda panjang 2 harokat, tanwin an tidak ada ya? Iya. Ya. Ini masuknya kemana ya? Nah, berarti ini Satu. apa? Mad iwad, Pak Ustadz, mad iwad bukan? Masya Allah. Betul mad iwad ya. Tapi penyebabnya apa ya? Tanwin Belum menghadapi, tahu, Ustadz. menghadapi alif. Penyebabnya karena tanwin an dibaca berhenti. Gitu ya. Oh. Jadi setiap tanwin an, nah Bapak Ibu, setiap tanwin an ini yang nempel pada huruf hijaiyah, maka ketika berhenti dipanjangkan 2 harokat. Dua harokat. Kecuali tanwin an ini nempel pada huruf selain huruf hijaiyah. Coba Bapak Ibu huruf yang bukan termasuk huruf hijaiyah, huruf apa saja? Kira-kira udah tahu belum ya? Belum, Ustadz. Belum, Ya. Ustaz. Ini kan semua huruf hijaiyah, terus ada yang lain. Coba. Nah, kan ini huruf hijaiyah tuh awal banget gitu ya, awal banget. Nah, coba huruf hijaiyah Bapak Ibu ada berapa? 28 alif, ba, 28. ta, sa, jim. Entar Ustadz dihitung. Ada berapa? 1, Ah, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. 24, 25, 6. 28, Ustadz. ta, 28. so, 28. 6 kali 4. 28. so, coba kita hitung dulu ya. So, zo, kemudian a, Ain. fa, of, kaf, Lam. lam, Mim. Mim. mim, nun, Wow. alif, hamzah, ya. Betul gitu? Lam, mim, nun. Wawnya belum ada, Ustadz. Ya. Lam, mim, nun. Oh ya, wawunya ini, wawu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 29 ya. 1, 2, 28. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada yang kurang Ya. apa ya? Ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, za, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ha, go, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, wau. Oh, ha, kelewat ha ya. Nah, ini ada 30, Bu. 30. Iya. 30 atau 28 ya? 30. Oke, siap ya. 30 betul, 28 juga betul. Ya. Kalau yang 28 yang lam alif sama hamzah jadi Dihitung. di hamzahnya pakai ini, pakai alif. Jadi alifnya termasuk hamzah. Oh iya, ini yang latihan praktis itu 28, Ustadz. 28 ya betul. Jadi secara bacaan, secara bunyi itu ada 28 secara bunyi. Kalau secara tulisan itu ada 30 ya. Cara bunyi 28. Tulisan Soalnya 30. lam alif ini adalah gabungan daripada lam dan alif ya. Nah, ya.
Jadi yang menyebut 30 betul, 28 juga betul ya. Kemudian tadi itu, nah setiap tanwin an ada di huruf ini, di huruf hijaiyah ini, maka ketika berhenti dipanjangkan 2 harokat. Kecuali tanwin an yang nempel bukan pada huruf hijaiyah. Nah, Yang bukan huruf hijaiyah yang ada lagi Ustadz. yo, kira-kira kegambar gak apa ya huruf yang tidak termasuk hijaiyah? Coba apa ya? Yang lama alif bukan. Kan. Nah, kalau gitu supaya cepat saya kasih tahu deh. Yang pertama alif bengkok Oh, ya. alif bengkok. Ya, alif bengkok termasuk huruf hijaiyah? Enggak? Bukan. Tidak. Ya, bukan ya. Kemudian tak bulat. Oh, tak Termasuk. tamat butoh ya Ustadz. Betul, tak marbutoh. Itu bukan termasuk huruf hijaiyah. Nah, ketika tanwin an berada di tak bulat gini, nah, tak gini, tan gitu ya. Ketika tanwin berada di atas tak bulat, maka ketika berhenti tidak boleh dipanjangkan. Tapi harus disukunkan gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini. Solatan. Sebelum berhenti bacanya solatan. Tapi ketika berhenti Sholat. Olah. bunyi ini ketika sukun menjadi bunyi H ini. Sol. Solah. Gitu ya. Tapi tetap berapa harokat Ustadz kalau itu? Nah, Oh, ini karena ada ini ya. setelah ini berapa harokat? Karena ada ini ya, 6 alif. Coba berapa nih? 2. Iya, ada ini alif bertemu Bertemu alif. fathah bertemu alif ya Ustadz. Fathah bertemu alif, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ini pada itu yang latihan surah Al-Fatihah. Iya Ustadz. Maksudnya contohnya sama dengan surah Al-Fatihah ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ujung-ujungnya sama ya? Berapa tuh panjangnya? 2 harakat. Berapa? Pak Harto? 2 harakat. Coba. Boleh 2, boleh 4. Nah, Boleh 2, boleh 4 Ustadz. boleh 2, boleh 4, boleh 6. 6. Tapi tergantung bacaan kita. Kalau bacaannya cepat berarti mengambil yang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil yang 2. Kalau bacanya sedang berarti ngambil yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya ngambil yang 4. Kalau yang santai banget berarti ngambil yang 6. Jadi tergantung bacaan kita ya. Tapi untuk praktek hari ini kita ambil yang 4 harokat pertengahan. Berarti yang sholah ini panjangnya 4 harokat. Begitu ya. Nah, ini jadi melebar ya, gak apa-apa lah. Mengenai soalnya kan ini dibaca panjang 2 ya. Iya Ustadz. Jadi ada yang nanya-nanya, oh ini dibaca panjang 2 ya. Iya. Kan tidak ada tandanya gitu, tidak ada tandanya. Jadi tanwin an yang nempel pada huruf hijaiyah dibaca panjang 2 harokat ketika berhenti ya. Oke. Tadi itu sampai Bapak siapa ya? Hartono. Harto udah belum? Sudah. Udah beres. Oke, siap. Berikutnya Bapak Wim. Bapak Wim silahkan. Huruf ba berarti. Maaf, huruf ba. Bana bana ba ana ba
Bana bana ba'ana ba'a. Betul. Yang kedua betul. Yang pertama kurang sedikit. Coba satu kali lagi. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Oke, Masya Allah. Berikutnya siapa yang belum ya? Saya belum Ustadz. Iya. Siapa ini? Ibu siapa nih? Ibu Yuli Ustadz. Oh ya, Ibu Yuli silakan, Bu Ya. Yuli. Tanah 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 tanah. Ya. Ibu Mia. Ya Ustaz, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mia udah pernah kemarin hadir nggak? Asa gak lihat Iya ya? apa Ustaz, saya izin. Nggak apa-apa. Sehat tapinya Bu. Alhamdulillah Ustaz. Oke. Boleh dibacakan untuk pola ininya Bu? Hamzah. Sekarang yang Hamzah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana 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 Masya Allah. Barakallahu. Bapak Aminoto udah belum ya? Pak Amin udah belum Pak Amin? Belum, Ustaz. Oke, huruf ba. Silakan huruf ba. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Pak Amin, yang ba ini jangan terlalu panjang ya. Cukup 2. Nah, kemudian yang a ini jangan nanggung. A gitu ya. Oke, coba diulang lagi Pak Amin. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Sekali lagi Pak Amin. Ini nih masih di A-nya ini masih ragu-ragu ya. Di A ujung. 2 harokat Pak Amin. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Nah, gitu ya. Cuman yang ini nih, Mbak, yang ini suka kepanjangan ya. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Nah, gitu ya. Sip. Alhamdulillah. Ada yang belum? Udah semuanya? Mantap. Mantap Ustaz. Oh, Pak Manto. Mohon maaf, Pak Manto. Silahkan. Huruf ta. Bismillah. Tanata nata anata tanata nata anata. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semuanya? Ada yang belum? Nah, coba saya ini dulu ya. Absen dulu nih. Bapak Wim hadir. Bapak Wahyu tidak ya. Belum bergabung. Kemudian Ibu Asmida belum kayaknya nggak bergabung. Ibu Sawitri hadir. Bapak Amin hadir. Bapak Hartono hadir. Ibu Uswatul, ada Ibu Uswatul?
Tidak ada. Bapak Manto hadir, Ibu Yuli hadir, Ibu Mia, ya sip. Oke. Berarti yang absen Bapak Wahyu, Ibu Asmida. Oke, nah ini yang pola ini bisa diganti dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah yang lainnya. Berikutnya. Terjadinya panjang mad 4-5 harokat bukan hanya karena adanya tanda alis. Jadi Bapak Ibu, bacaan panjang 4-5 harokat itu penyebabnya bukan karena ada tanda alis ya. Akan tetapi terjadinya panjang mad 4-5 harokat karena pertemuan mad 2 harokat dengan hamzah. Jadi penyebab panjang 4-5 harokat itu bukan karena adanya tanda alis, tapi penyebab yang sesungguhnya adanya pertemuan mad dengan huruf hamzah. Bukan Baik hanya. mau dalam 2 kata. Gimana? Bukan hanya, Itu Ustadz. maksudnya bukan hanya atau gimana, Ustadz? Bukan Kalau hanya apa bukan bukan hanya saja. kan berarti 2 ya. Bukan. Bisa tanda alis bertemu dengan hamzah dan tanpa tanda alis ketemu dengan hamzah. Gimana barusan Ibu siapa? Ibu Yuli? Nah, itu Ustadz terjadinya panjang mad atau 5 bukan hanya, berarti ada 2 ya Ustadz? Bukan hanya karena ada tanda alis. Ya. Jadi kan yang untuk 4 atau 5 itu ada yang pakai tanda alis dan ada yang ini pertemuan 2 harokat dengan huruf hamzah gitu pengertiannya Ustadz. Kan. Jadi kan awal-awal tanda panjang mad 4-5 harokat itu kita kenal adalah adanya tanda alis berikutnya hamzah atau alif berharokat. Ternyata tanda yang sesungguhnya itu bukan karena adanya tanda alis. Itu maksudnya. Berarti ada tanda bukan yang di atas tuh bukan itu pengertiannya ya Ustadz? Ya. Jadi awal-awal kan kita dikenalkannya bahwa tanda panjang 4-5 harokat itu tandanya adalah tanda alis bertemu dengan hamzah atau tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat. Titik segitu ya. Nah, titik segitu. Pikirannya, setiap ada tanda alis panjangnya 4 gitu ya. Jadi redaksinya ada yang salah, Ustadz. Gimana? Iya, redaksinya. Di redaksinya itu ada bukan hanya karena adanya tanda alis, akan tetapi terjadinya panjang karena ada kata hanyanya itu, Ustadz. Berarti dihilangkan hanyanya. Oh gitu, bukan. Oh iya sip. Ya itu kalau kita pengertiannya ada 2 berarti Ustadz. Kalau saya sih menganggapnya gitu. Ya betul. Nah, Oke, berarti ini nanti kita sampaikan ke penulisnya ya. Oh iya. Bukan hanya karena analis. Ya berarti tanpa tanda alis pun apabila mad bertemu dengan hamzah berarti 4-5 harokat juga Ustaz. Nah, betul. Ya betul. Ya. Oke. Sekali lagi. Tanda panjang 4-5 harokat, tanda yang sesungguhnya itu bukan karena adanya tanda alis. Hilang ya berarti hanya ini. Akan tetapi adanya huruf mad. Nah, huruf mad itu berarti ada berapa ya? Coba kalau mengenai huruf mad. Nah, ini pada 3. modul A. Ada 3. Hamzah, ya sukun, waw. Hamzah, waw sukun. Ya sukun. Ya sukun. Betul sih, betul. Tapi penyebutannya kurang pas. Oh.
Alif bertemu gitu ya Ustadz, seperti itu ya Ustadz. Nah, gitu. Hmm. Berarti kalau ditanya huruf, berarti jawabannya huruf lagi. Ada berapakah huruf mad? Nah, berarti jawabannya huruf Tiga lagi. ya. Nah, berarti Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun ya Ustadz. nah itu betul ya. Hmm. Nah, tapi kebalik penyebutannya. Oh, Ya, berarti fathah ada tiga ya. bertemu Huruf mad itu ada tiga. Yang pertama alif bertemu setelah fathah. gitu. Alif setelah fathah. Setelah atau alif setelah fathah. Alif setelah fathah. betul ya, alif setelah fathah ya. Alif setelah fathah, kemudian alif wawu, wawu sukun setelah domah, ya sukun setelah kasroh. Nah, ini adalah huruf mad. Penyebab panjang di dalam Al-Quran itu disebabkan karena adanya 3 huruf ini. Gitu ya. Penyebab panjang dalam bacaan Al-Quran disebabkan karena 3 huruf ini saja. Gitu ya. Terus gimana yang fathah berdiri, domah terbalik, kemudian apa lagi? Kasroh berdiri. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan bacaan panjang itu disebabkan karena 3 huruf ini. Nah, sebetulnya di fathah berdiri ini ada huruf apa? Huruf madnya apa nih? Kalau alif. Kalau alif bengkok. Kalau fathah berdiri berarti kan bunyinya A ya? Ya. Ini ada huruf madnya. Huruf madnya apa? Alif. Alif. Nah, gitu ya. Cuman huruf madnya tersembunyi. Tidak ada dalam tulisan. Gimana nih? Kayak sepi gini nih, kayak yang berpikir. Agak bingung maksudnya. Apa-apa ini ya. Menyimak Ustadz. Menyimak Ustadz. Tapi agak bingung gitu loh. Oke, alhamdulillah ya. Kalau misalkan merasa bingung berarti tanda-tandanya ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini lebih mendetail ya, gak apa-apa lah. Jadi pengetahuan. Sekali lagi, penyebab bacaan panjang di dalam Al-Quran penyebabnya hanya 3. Yang pertama karena ada huruf mad gitu ya. Ada huruf mad. Huruf mad ada 3. Alif setelah fathah, waw sukun setelah domah, ya sukun setelah kasroh. Begitu ya. Tapi beda lagi penyebutannya kalau misalkan seperti ini nih. Nah, beda lagi penyebutan seperti ini. V panjangnya berapa? Berarti 2. Apa tandanya? Apa sebab? Kasroh bertemu ya sukun. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya penyebab panjang berarti gak apa-apa dimulai dari pada bunyinya. Kasroh ketemu ya sukun, domah ketemu waw sukun, fathah bertemu alif. Tapi kalau ditanya hurufnya, huruf mad ada berapa? Berarti jawabannya harus hurufnya dulu. Nah, gitu ya. Alif, waw, ya. Alif, waw, iya. Oh, ya. Tapi tidak hanya alif, waw, ya saja, harus komplit. Alif, fathah, waw sukun, dan ya sukun. domah, sukun setelah kasroh. Soalnya nanti ada waw sukun yang setelah fathah, ada nanti. Tapi dibacanya pendek. Contohnya misalkan ini apa? Ini nih bunyi au gitu ya, jangan sampai au. Tapi au. Nah, gitu ya. Au. Untuk waw sukun setelah fathah, nah itu berarti bukan huruf mad. Oke, lanjut kepada tanda yang tadi teh fathah berdiri itu ada huruf madnya yakni alif ya. Kemudian domah terbalik. Domah terbalik kan dibaca panjang ya. Tapi tidak ada huruf madnya. Ada huruf madnya apa nih? Kalau bunyi U? Domah.
Ya, kan doma. Doma Kalau terbalik berarti panjang itu teh ada huruf madnya gitu. Cuman huruf madnya tersembunyi. Berarti huruf madnya apa? Yang berpasangan dengan U. Alif. bukan ada. Ya, Wow. Wawu. Wow, Wow. Wawu wow, oh gitu. sukun. Kemudian ada satu lagi kasroh berdiri. Hmm. Kasroh berdiri tadi itu kan Ya sukun. ya Sukun. tadi teh kan clue-nya itu bacaan panjang di dalam Al-Qur'an Ya. disebabkan karena adanya huruf mad. Sukun. Huruf mad ada 3, alif, waw, iya. Bagaimana kalau yang fathah berdiri, domah terbalik, kasroh berdiri? Sebetulnya itu ada huruf madnya, cuman tersembunyi gitu ya maksudnya. Berarti pada kasroh berdiri ini ada huruf madnya. Huruf madnya apa? Ya sukun. Ya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, barakallah. Nah, Kalau fathah berdiri ada alif. ya sukun. Kita lanjutkan. Nah, ini Ada pertanyaan Ustadz. boleh silahkan Pak Amin. Apakah semua mat itu ada ditandai tanda alisnya atau di dalam Al-Quran itu ada mat yang tidak ada tanda alisnya, ada mat yang ada tanda alisnya? Ya. Maksudnya madnya yang mad asli atau mad tabi'i? Mad tabi'i atau mad far'i? Far'i. Dua-duanya Ustadz, maksudnya kalau 45 harakat itu tandanya mat bertemu dengan alif berkasrah atau hamzanya, berarti apakah di dalam Al-Quran itu ada dua, ada yang matnya, ada yang beralis tebal, beralis tipis, atau ada yang tanpa mat juga, tapi dibaca 45 harakat? 5 rakaat, iya. Ada. Contoh ini nih. Nah, di sini ada berikutnya apa? Pembahasan berikutnya. Nah, ini ya. Kedua, beberapa contoh kasus kekeliruan pembaca di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia yang tidak disertai tanda alis. Nah, jadi ini ada bacaan panjang 4-5 harokat tapi tidak ditandai oleh tanda alis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Itu kan warhamna ketika digabung, ketika diwasol gitu ya. Ketika diwasol. Wasol apa? Sambung. Sambung. Kalau wakof? Berhenti. Jadi pada kalimat warhamna ketika diwasolkan maka naknya menjadi panjang 4 harokat. 4-5 harokat ya. Gitu Pak Amin. Karena Jadi ada Pak Amin panjang 4-5 yang tidak ada tanda alisnya. Contohnya seperti ini. Kenapa tidak ada tanda alisnya? Karena posisi kalimat ini ada tanda wakof. Tanda wakof di sini ada tanda wakof kola ya. Yang artinya kola ini barangkali ada yang pernah tanda wakof kola? Ar-wafu aula. Ya betul. Apa artinya tuh? Berhenti lebih utama. Nah gitu. Jadi berhenti lebih utama, makanya tidak ada tanda alisnya. Begitu Bapak Ibu. Gimana, paham atau bingung? masih kurang paham. Masih kurang, siap. Yang kurangnya di mana Pak Harto? Tadi kan hal warhamna. Mm-mm. Kenapa kita baca jadi 4-5 harakat di sini? Karena dia bertemu dengan apa? Dengan hamzah ini. Kalau disambung. Tapi ini alif bukan hamzah. Nah, ya. Tadi itu secara istilah alif yang berharokat itu namanya hamzah. Oh. Gitu. Jadi Pak Harto, penulisan hamzah itu ada 2.
Tulisan hamzah itu ada dua. Yang pertama kayak kepala ain yang dipenggal. Nah, kan ain gini tulisannya. Nah, dipenggal berarti kayak gini. Kemudian alif yang ada harokatnya a, i, u. Nah, ini teh namanya hamzah. Begitu ya. Alif yang berharokat nama istilahnya adalah hamzah. Terus mana lagi Pak Harto yang belum paham? Jadi kalau kita baca langsung itu kita bacanya macam mana Ustadz? Warhamna gitu. Panjang dua rakaat. Kalau terus warhamna anta gitu ya. Betul. Jadi panjangnya 4 harokat. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi naknya menjadi 4 sampai 5 harokat. Karena ada huruf mad. Huruf madnya yakni alif bertemu dengan hamzah yang dipakai alif berharokat. Ada lagi yang belum paham? Kira-kira di mana yang belum pahamnya? Biar sama-sama paham. Paham ya? Berarti Ustadz, kalau tanpa tanda wakaf berarti yang mat 4 sampai 5 harakat ini semua memiliki alis tebal ataupun alis tipis. Betul sekali. Betul, Pak Amin. Jadi kalau tidak ada tanda wakaf, itu ada tanda alisnya. Begitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan dulu? Ibu-ibu pada diam-diam nih. Paham? Untuk sementara paham Ustadz. Nanti kalau ketemu baru. Alhamdulillah ya. Oke, gitu sip. Nah, berikutnya nah di sini nih. Contoh berikutnya di sini wa ahsinu. Nah, di sini ada wa ahsinu. Dibuletin ya. Di situ ada huruf mad, kemudian depannya ada huruf alif atau disebut dengan huruf hamzah begitu ya, alif berharokat hamzah. Maka ketika disambung panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kenapa di situ tidak ada tanda alisnya? Karena ada tanda wakof. Tanda wakofnya ada titik 3, namanya tanda wakof mu'anakoh. Yakni boleh berhenti pada salah satu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berhenti pada wa'ahsinu, nah kalau berhenti pada kalimat wa'ahsinu panjangnya berapa Bapak Ibu? 2 harakat. Betul ya. Tapi nah, siapa yang menyebut 4 nih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau disambung baru 4 harakat. Betul. Ketika disambung menjadi 4 harokat. Ya. Oke, berikutnya kasus berikutnya seperti ini. Nah, ini udah ditandain ya, dibuletin. Nah, seperti kasus ini ketika berhenti panjangnya 2 syahidana. Tapi ketika diwasol, ketika disambung naknya menjadi 4 harokat. Syahidana berikutnya. Nah, ini nih. Nah, la ini ketika berhenti 2 bala 2 harokat. Ketika disambung menjadi 4 harokat. Apa ya? Coba. Ibu Mia. Ya Ustaz. Ibu Mia, bala ketika berhenti panjangnya berapa? 2 harokat. Tandanya apa? Tandanya ada 2.3 tanda wakof mu'anakoh. Yang apa ya? Astagfirullah. Bala inna. Bala kan, bala yang ini. Ya, bala panjangnya kan 2 harokat ya? Ya, tandanya fathah berdiri. Nah, itu fathah berdiri.
Ketika diwasol panjangnya menjadi berapa? 4 atau 5 harokat. Sampai 5 harokat. Iya sebentar, Nak. Apaan Ustaz? Oh iya, gak apa-apa. Masih bisa dilanjut atau? Ya Ustaz. Oke. Bala kalau diwasol berapa panjangnya? 4 atau 5 harokat. 4 sampai 5. 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Sampai 5 harokat. Kenapa bisa 4 sampai 5? Karena ada mad bertemu dengan alif. Ya. Atau hamzah. Karena lebih bagusnya sih nyebutnya hamzah ya. Oh, hamzah. Ya. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Huruf madnya apa nih? Bumnya. Huruf madnya Berdiri. atau berdiri Ustaz. Bala. Lam. Lam. Apakah lam termasuk huruf mad? Bukan. Bukan. Huruf Ya. madnya. Iya. Iya. Ya. Ya. Mana Oh, artinya? alif bengkok itu ya? Ah, ini alif bengkok ya. Hati-hati. Iya. Ini alif bengkok. Nah, ini alif bengkok ya. Kemudian timbul pertanyaan lagi. Bagaimana membedakan alif bengkok dan huruf ya? Tidak ada titik Ustaz. Ada titik 2 di bawah. Titik 2. Kalau misalkan sama-sama tidak ada titiknya. Nah, Nah, Nggak ada titiknya berarti alif bengkok. ada ya yang tidak ada titiknya, Pak. Ada huruf ya yang tidak ada titiknya. Nah, caranya untuk membedakan mana alif, mana iya, dilihat bunyi sebelumnya. Kalau kasroh berarti ya dia. Betul. Kalau sebelumnya bunyinya i, berarti ini iya. Kalau sebelumnya bunyi a, berarti ini alif bengkok. Nah, gitu ya, untuk membedakan mana alif bengkok, mana huruf iya. Oh, kasroh atau dom atau ya. Bunyi a atau kalau bunyinya a, berarti itu teh alif bengkok. Kalau sebelumnya bunyi i, berarti huruf iya. Ya. Betul. Nah, tadi pertanyaannya, Bala, ini adalah pertemuan mad dengan huruf hamzah pada dua kata ketika diwasol panjangnya 4 sampai 5 harokat gitu ya. Madnya apa? Ya, ini huruf madnya adalah alif yang tersembunyi di fathah. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu kasus. Ini adalah kasus-kasus tanda panjang 4 harokat yang tidak ada tanda alisnya. Ya. Coba nih ke sini nih dites nih di sini. Pak Wim hadir? Hadir Ustaz. Pak Wim, yang ini panjangnya berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kenapa? Sebabnya? Alis bertemu dengan hamzah. Ya, sip. Kita ambil yang tanda pertama ya. Kita ambil tanda yang pertama, alis bertemu hamzah. Kemudian masih Bapak Wim. Sawaun wa-nya panjang berapa? Sawaun wa-nya 4 sampai 5. Kenapa? Karena ada di apa ya? Tadi tuh. Ada di penjelasan tadi. Iya. Bertemu dengan ain ya, bertemu dengan Ada tanda wakof. Ada tanda wakof. Kurang pas. Pas. Sebetulnya Bapak itu di sini teh tahu ini teh. Ini nih gitu, tapi susah ngucapinnya. wawnya bertemu dengan hamzah. Nah, itu ya. Dua rakaat bertemu dengan hamzah. Ya, betul.
Jadi apa barusan teh? Siapa nih yang jawab? Oh, mat 2 harakat bertemu dengan hamzah. Ya, betul. Sip. Oke. Sip, terima kasih Pak Harto. Berarti alhamdulillah udah paham ya. Berikutnya Ibu Popon. Ibu Popon ada Bu Popon? Ya, hadir Pak Ustadz. Nah, Bu Popon pada kalimat ini fiha ha panjangnya berapa? 4 sampai dengan 5 harokat. Tandanya Mad 2 harokat bertemu dengan alif dalam 2 kalimat. coba diulang. Mad 2 harokat bertemu dengan alif dalam 2 kata. Nah, kalau kasus seperti ini ambil yang tanda yang pertama. Alis. Tanda alis aja. Tanda alis. Ada tanda alis ya. Bertemu dengan Bertemu dan alif dalam 2 kata. coba Bu Popon diulang. Tanda alis bertemu dengan alif dalam 2 kata. Ya, betul. Kalau yang piha ini panjangnya berapa? 2 harokat. 2, 4. Ada nggak ada tanda alisnya Pak Ustadz? Ya, berapa? Bu Popon? 4. Yang Kan ada saya hamzahnya. 2 harokat soalnya nggak ada tanda alis. 4 harakat. 4. 4 sampai 5. 4. Bu Popon masih 4 ya. Oh iya. Nah, tadi kata Bu Popon yang pertama penyebabnya ada huruf mad bertemu dengan Oh iya. nah yang itu ya. Oke. Nah, tapi kemungkinan besar bahwa tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu kemungkinan besar jarang dipraktekkan ya, karena posisinya berada di tanda wakof gitu ya. Tapi ini harus tahu juga ya, seperti kasus-kasus ini nih, kadang kan kita membacanya suka nanggung ya. Nah ini mah pendek nih, contohnya seperti yang ini, pasti bacanya dilangsungkan bala gitu ya, mau dilangsungkan saja bacanya gitu. Tapi kebanyakan kebiasaan setiap tanda berhenti ini suka berhenti ya. Ketika tanda-tanda wakaf ini suka berhenti. Begitu. Oke, sip. Ada contoh satu lagi. Coba Ibu Sawitri nih. Ibu Sawitri. Ya, enggak usah. Pada kalimat ma, pada kata ma, pada huruf ma ini panjangnya berapa, Bu? 4 sampai 5. Tandanya Harokat. apa? Tandanya alis. Apakah ada alis saja atau apa? Alis dengan hamzah. Ya. Coba diulang, kurang jelas. 4 harokat. Tandanya alis dan hamzah. Alis dan hamzah, kurang pas penyebutannya. Oh iya. Alis, tanda alis. Alis bertemu dengan hamzah. Nah, itu ya, alis bertemu hamzah. Kemudian kalau yang ini nih, ma ini panjangnya berapa? Bentar. Panjangnya 4 sampai 4 harokat. 4 harokat. Boleh 5? Boleh. Iya. Apa penyebabnya, Ibu? Penyebabnya bertemu itu ada apa? Alif dan alif dan hamzah bertemu dengan hamzah. Alif bertemu dengan hamzah. Gitu, Bu? Ya, kata-katanya Ustaz lupa. Huruf mad. Huruf mad 2 harakat bertemu dengan huruf hamzah. Nah, gitu. Mad 2 harokat bertemu dengan hamzah. Ya.
cukup huruf mad juga pas. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Segitu. Ya. Oke ya, sip. Ya, Alhamdulillah. terima kasih, Ustaz. Ada yang belum paham nih kira-kira? Bapak Ibu pernah dengar gak ketika tanda alisnya tebal itu panjangnya 6 harokat? Pernah. Ya, Pernah. pernah ya? Itu betul. Jadi kalau yang tipis Ustadz hanya 4. Kita ngambilnya Thoriqoh Syatibiyah, maka tanda alis tebal, tanda alis tipis itu tidak ada pengaruhnya. Panjangnya sama 4 sampai 5 harokat. Tapi supaya mudah untuk mengukurnya, maka kita ambil yang 4 harokat. Tapi menurut Thoriqoh Thayyibatun Nasr, nah Thoriqoh Thayyibatun Nasr, maka tanda alis bertemu alif berharokat yang pada 2 kata ini panjangnya 2 harokat. Gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Tapi kita yang banyak digunakan itu menggunakan Thoriqoh Syatibiyah. Tanda alis bertemu hamzah ataupun tanda alis bertemu alif berharokat panjangnya 4 sampai 5 harokat. Disamain ya. Kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia kan bentuk alisnya suka berbeda ya. Kalau bertemu hamzahnya seperti pakai hamzah kepala ain, itu tanda alisnya tebal. Tapi kalau hamzahnya pakai huruf alif berharokat, itu tanda alisnya tipis. Nah, begitu ya. Oke, gimana paham nih? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Masih ada waktu nih sedikit lagi. Nah, sekarang kita latihan mad 4 sampai 5 harokat. Nah, kalau segini tulisannya jelas tidak ya? Kalau segini Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, ya. Berarti perlu diperbesar atau cukup segini saja? Cukup. Cukup, Ustaz. Ingat polanya ana hati-hati panjang 4 harokat ini ada bunyi ayunan. Soalnya kan bunyi ayunan itu hanya untuk 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Pola yang 2. Bana baununa binabina bainibuna. Nah, yang 4 misalkan pakai pola yang itu, pakai pola yang ayun. Misalkan jadi bunyinya kayak gini. Tidak boleh ya. Jadi lebih amannya lurus. Kalau punya cengkok boleh dikeluarkan cengkoknya. Nah, jangan sampai gitu. Oke, sip. Kayaknya mah udah paham mengenai pola. Sekarang kita praktek baca. Nah, di sini dilengkapi dengan warna ya, dilengkapi dengan warna. Ini sesuai dengan warna tajwid yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia. Ini sesuai istilah ya. Berarti kalau warnanya hijau, berarti ini mad apa ya ini? Mad munfasil. Kalau warna biru, mad muttasil. Gitu ya. Oke. Coba dari ini tuh ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 1 orang 2 baris. 2 baris. Dua ini ya.
ayat. Oke, coba dari Bapak Wim dulu. Bapak Wim, Ya Ustaz. oke silakan Pak Wim. Illa khaifin. Coba diulang. Illa khaifin. Nah, satu aja deh Pak. Takut ya cukup. Alhamdulillah udah bagus nih. Sip. Mantap. Berikutnya Ibu Sawitri Ya, Ustaz. yang baris keduanya. Ahidna ahidna nggak kelihatan sebentar. Oh, wa ahidna ila Ibrahim Sekali lagi. wa ahidna Wa'a. wa ahidna ila Ibrahim. Idnya dipantulkan. Wa'ahidna ila Ibrahim. Ya. Wa ahidna ila Ibrahim. Sip. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Amin. Baris ketiga. Wa ilaha abaika Ibrahim. Oke, Masya Allah. Berikutnya Bapak Hartono yang bawah. Pak Hartono ada. Biahdikum. Ya, Insya Allah. Barakallah. Berikutnya Bapak Manto. Bapak Manto yang ini. Nah. Pak Manto ada Pak Manto. Oke, next. Ibu Yuli. Idh Ibu Yuli hadir. qala lahu rabbuhu aslim. Sekali lagi, Bu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Mia. Alladzi ja'aka minal ilm. Oh. Berikutnya Ibu Popon. Bu Popon ada Bu Popon? Ya, hadir Pak Ustadz. Oh, silakan Bu. Yang mana Pak Ustadz? Yang bawah. Yang ini. Allati at'amtu alaikum. Coba diulang. Allati an'amtu alaikum. Ya, Masya Allah. Oke, coba sekali lagi deh Pak Manto. Pak Manto ada? Ustaz. Bismillah. Oke, Oti. silakan Pak.
Khoti'atuhu fa'ulaik. Diulang. Ustaz. Aman Pak, diulang. Diulang Pak. Awal Ustaz suaranya putus nyambung. Ulangi Oh Ustaz. ya. Ya diulang Pak. Bismillah. Khoti'atuhu fa'ulaik. Nah, ini hati-hati. Bapak Ibu hati-hati nih. Ketika ada waw tidak ada tanda sukunnya ya. Berarti itu waw yang diabaikan Pak. Berarti bunyi u-nya pendek. Naam Ustaz. Fa'ulaik. Naam Ustaz. Naam. Yo. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Ya, diulang Pak. Ulangi Ustaz. Ya. Naam Ustaz. Bismillah. Khoti'atuhu fa'ula. Ya, alhamdulillah. Tanya Ustadz. Ya, siapa nih dengan Bapak siapa? Pak Wim. Ya, Pak Wim gimana? Itu wawunya jadi ada fungsinya enggak Ustadz? Gak ada fungsinya. Fa'ulaik kan tidak difungsikan. Jadi maksudnya perannya sebagai apa? Ini hubungannya dengan bahasa Arab. Jadi ada hikmah di balik tersebut. Mohon Maaf maaf Ustadz, Ustadz, suaranya untuk putus-putus Ustadz. suara Ustadz kresek-kresek. Kresek dan putus-putus Kresek-kresek Ustadz. semua. Kresek-kresek ya. Coba tes 2, 3. Masih. Masih Ustadz. Ustadz. Mungkin mau minum dulu Ustadz biar enggak segar ya. Tes 1, tes 1. Nah Ya, ini betul, bagus Ustadz. Ustadz. Oh, gitu. Diulang lagi Ustadz, yang faulanya tadi belum jelas. Dari tadi kresek-kreseknya atau barusan? Enggak, barusan yang ditanyakan barusan. faula fungsinya u-nya itu untuk apa? Wawnya itu Pak Ustadz. Wawunya. Nah, ini hubungannya dengan apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Hmm. Jadi ada hikmah tersendiri. Kalau menurut guru kami, jadi di dalam Al-Quran itu ada huruf, ada tulisannya tapi tidak ada bacaannya. Kemudian ada bacaannya tapi tidak ada tulisannya. Nah, itu merupakan mukjizat Al-Quran. Itu kata guru kami. Salah satunya yang kalimat faulaika itu ada tulisannya tapi tidak ada dalam bacaannya. Gitu ya. Jadi bacanya berapa gitu Ustadz? Biasa aja. Pendek, biasa aja. Faulaika. Oh, satu ya. Faula. Lewat aja Ustadz ya. Betul, dilewat aja, diabaikan saja. Begitu ya. Insya Allah nanti kalau misalkan Bapak Ibu istiqomah terus nih bersama sobat ngaji, nah kalau udah beres tahsinnya bisa nih berlanjut ke bahasa Arab, tafsir begitu ya, makomat, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu. Amin Ustadz. Sama-sama Ustadz. Semangat terus Pak Bu. Semangat 45 Ustadz. Harus wajib itu mah, wajib semangat 45 harus dipertahankan. Bapak Ibu mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Barangkali sebelum dikembalikan ke Teh Syifa, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Enggak. Cukup Ustadz. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Teh Syifa silahkan.
Teh Syifa, halo. Oh iya. Sifatnya menghilang, Ustadz. Ya, itu baru muncul, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan juga untuk bacaan ayat Al-Qur'annya ya. Dan untuk Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk pola matnya ya, mulai dari mat panjang 2 harokat, mat panjang 4 sampai 5 harokat, dan nanti di modul berikutnya juga ada pola-pola khususnya juga, dan insya Allah kedepannya akan dipakai untuk pola-polanya juga. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Teh. Baik, cukup ya Bapak Ibu semua. Dan kebetulan untuk malam hari ini kita bertepatan berbarengan ya waktunya dengan kelas Tahsin Akbar. Insya Allah untuk materi bedah tajwid di khusus Rabu malam ini nanti akan di-share secara berkala dan diinfokan juga melalui WhatsApp grupnya seperti itu. Dan untuk latihan yang barusan juga nanti akan share juga ya kepada Bapak Ibu semua melalui grupnya supaya bisa latihan di rumah agar bisa fasih dan di pertemuan berikutnya akan dimurojaah kembali. Begitu ya. Tetap semangat untuk Bapak Ibu semua dan tetap seperti ini ya Bapak Ibu semua, tetap hadir dan juga aktif. Banyak bertanya ya Bapak Ibu semua karena khusus untuk kelas Tasim Private di sini. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat Sifa bantu sampaikan. Mari kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Nanti kita sambung kembali dan mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Sifa. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Syukran. Selamat malam, selamat beristirahat. Selesai. Mohon izin untuk di live kan. Iya teh, tur nuhun. Kami sami Ibu.